Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, yang pertama NIM-nya 13180940, yaitu saya sendiri Agus Dawan. Dan yang kedua ada teman saya 13180910, yaitu Joni Singgi Gandamana. Kami dari kelas 13 4B21, mata kuliah administrasi jaringan. Kita akan menjelaskan tentang studi kasus untuk tugas kelompok mata kuliah administrasi jaringan semester 4 yang ada di pertemuan 10. Studi kasusnya adalah sebagai berikut. Studi kasus tugas individual. Perusahaan XY memiliki 3 cabang. Cabang pertama memiliki 7 komputer yang terhubung kabel, 3 laptop yang terhubung wireless. Cabang 2 memiliki 10 komputer kabel. Cabang 3 5 komputer kabel. Yang pertama itu melakukan konfigurasi, tidak dianjurkan menggunakan SLAsh 24. Yang kedua memberikan subnetting 30%, router dinamik. Yang ketiga itu pastikan semua terhubung. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kita buka dulu software Cisco paket tracer studentnya, kita buka. Setelah itu kita buat skema jaringannya. Pertama siapkan dulu perangkatnya. Ada 3 router. Ini 1 dan 2, 3. Terus 1 untuk cabang 1, router 2 untuk cabang 2, dan router 3 untuk cabang 3. Switch sendiri ada 3 di sini switchnya. Untuk PC-nya yang tadi itu di komputer di cabang 1, ya ada wireless juga, itu ada akses point-nya untuk wireless nanti laptop. Komputernya di cabang 1 ada 7 menggunakan kabel, yang wireless itu laptop ada 3. Untuk cabang 2 itu ada 10 komputer yang terhubung menggunakan kabel. Jadi kita siapkan 10 komputernya. Dan untuk yang cabang 3 itu ada 5 komputer. Setelah itu kita tambahkan port serialnya di router. Cara mendapatnya seperti itu. Setelah itu ya kita tambah semua. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel yang serial DTE. Router pertama kedua itu 0/1/0, itu 0/1/1. Hubungkan juga dari router ke switch menggunakan kabel string through. Begitu pula ke yang switch ke PC, string through semua. Semuanya juga. Kemudian yang cabang 2 juga. Yang tadi yang router 1 sama router 3 itu jalurnya 0/1/0. Router 2 ke 3 jalurnya itu 0/1/1.
sedangkan yang router 3 ke 1 jalurnya 0/0/0/1, jadi jalurnya itu masing-masing. Yang cabang 3 juga kita hubungkan, masing-masing kita hubungkan. Mohon maaf ya, ada suara TV. Ya, untuk laptopnya diganti ya, diganti yang itu, yang wifi, supaya bisa terhubung dengan akses pointnya. Kalau udah terhubung muncul itu kayak strip-strip itu, kayak zebra cross munculnya. Ya, setelah itu yang ketiga, lalu atur codingan atau konfigurasinya yang ada di masing-masing router. Yang ada ya, ngaturnya itu di CLI. Yang diatur itu CLI router 1, router 2, dan router 3. Kita ke router 1 dulu CLI-nya. Kita masukkan yang bernama enable configure hostname. Hostname-nya router 1. Terus ada integer-nya slash serial 0/1/1, itu yang ke router 3 jalurnya. Masukkan IP-nya 10 20 21 255 255 252 kan 252 karena /30. Dan subnettingnya kan tadi sama pakai 030. Terus yang kedua integer serial 0/1/0, itu yang ke router 2. IP-nya 10 20 15. Subnet maxnya 255 255 252, itu yang tadi subnettingnya 30/30. Yang kedua baru ke switchnya, interface FA 0/1, itu ke switchnya. IP-nya 10 1 20 1 255 25 224. Yang router IKRP 1 network 10 20 10 network 10 20 20 network 10 1 20 0 no summary exit. Sekarang IP DHCP pol cabang 1. default routernya 10 1 21, DNS servernya 10 1 21 juga. Networknya 10 1 20 0 22 5 2 224 //27. Sekarang ini router 1 cabang 1, ini router 2 cabang 2. Dan ini router 3 cabang 3. Soalnya untuk router 2 sama enable configure F, hostname-nya router 2, konfigurasinya R1 router 1, integer serial 0/1/0, ini ke router 1. Tadi router 2 ke router 1, itu IP-nya ini 10 20 1 255 255 non exit integer 0/1. Ini yang ke router 3. Nah, itu file karena kurang serial. Nah, F depannya. IP address-nya 10 20 3 10 255 255 252, karena itu kan subnetting 130. Maksudnya untuk mengaktifkan exit, kita ke switchnya FA 0/1. Untuk 3 cabang saya buat 0/1 semua. IP address-nya 10 2 21 224 1
27. Router XRP 1. Networknya 10.2.22.0 IP itunya 2. Network 10.23.0. Untuk summary exit IP DHCP Pol cabang 2 default routernya 10.2.21 DNS server 10.2.21 network 10.2.20.0.255.255.254 itu /27, makanya belakangnya 224. Exit the wait waiting configuration. Sekarang ke yang router 3. Enable configure hostname. Hostname kita pakai router 3 integer 0/1/0/1 itu untuk yang ke router 2 dulu. Addressnya 20.35.255.255.255.252. No shutdown. Exit integer 0/0/1 itu yang ke router 1. IP addressnya 10.12.2.255.255.255.240 pakai yang /28 aja nyeluki nyong disit menang. Interface FA0/1 IP addressnya router XRP1 network 10.20.0 network 10.23 0 network 10.3.20 no auto summary. Exit IP DHCP Pol cabang 3 default routernya 10.3.21 DNS servernya 10.3.21 network 10.3.20 255.255.255.240 itu karena pakai /28. Exit the waiting the WL. Selanjutnya keempat, setelah semua router di setting, lalu ganti IP pada komputer masing-masing dari static ke DHCP untuk laptop karena menggunakan wireless, maka P-nya itu ada otomatis, jadi nggak perlu disetting, otomatis ada. Kalau sudah terhubung itu otomatis dapatnya itu pertama, dapat duluan, dapatnya itu yang satu, nomor kecil lah, dapat duluan. Kita ke cabang 1 dulu, IP-nya diubah semua IP-nya. Untuk laptop itu kan otomatis udah ada. Sekarang ke cabang 2 sama, ganti static menjadi DHCP untuk otomatis dapat karena ada server.
semua ya, diganti semuanya. Sekarang ke cabang 3, diatur. Nah, cabang 3 diatur. Happennya nah, yang kelima, setelah itu lalu kita akan cek apakah sudah saling terhubung, atau antara cabang 1 dan cabang 2 dan cabang 3 dengan menggunakan command prompt dengan cara ping ke IP yang akan dituju. Misalkan kita dibaca 2, komputer 1, kita pingnya ke alamat yang cabang 1 baca 2, itu alamatnya 10.2.22 baca 10.1.25. Kita ke baca 2 ping dari cabang 1 ya, komputer 1 10.2.22 itu yang cabang 2 baca 1. Nah, kalau udah ada retrieve from ini berarti sudah saling terhubung. 6, jika hasilnya reply tadi from 10.2.22 itu artinya sudah saling terhubung antara PC 1 cabang 1 dan PC 1 cabang 2. Jadi terus kita coba lagi yang PC 3, kita di cabang 2 ke cabang 3 itu IP PC 5 tadi, cabang 3 10.3.26. Nah, itu kan udah retrieve from ya. Nah, kita ke 10.1.22 ke cabang ke 1, 3 ke 1, cabang 3 ke 1. Nah, sekarang laptop dari cabang 1 ke 3 laptopnya 10.3. Nah, terus ini terhubungkan retrieve from 10.3.24. Yang ketujuh, dan bisa juga mengcek dengan menggunakan ikon surat yang ada di samping yang warna kuning itu, kanan, kanan. Nah, kan langsung sukses. Ulangi lagi, biasanya 2 kali. Nah, itu kan udah sukses, berarti udah saling terhubung. Coba yang ini. Nah, sukses. Nah, kan sudah saling terhubung. Ya, saya rasa sekian penjelasan dari kami, dari kita, karena kita berdua, tentang tugas kelompok administrasi jaringan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Tadi saya ada suara dengan adik saya, mohon maaf kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.